Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Arkanal Iden, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tafsir surat Al-Balad ayat 1-10. Dan oh ya, mohon maaf ya kalau untuk video kali ini saya ikutnya di mobil, soalnya kalau di kamar tuh adik saya lagi main sama temannya. Nah itu pasti bakal berisik banget. Nah makanya biar nggak ngulang-ngulang lagi, mendingan saya record dari mobil aja, kan jadinya sepi. Nah jadinya enak. Oke, langsung saja saya tampilkan dulu slide-nya. Oke. Tafsir surat Al-Balad ayat 1-10. Nah, info surat. Merupakan surat ke-90 dalam Al-Quran. Merupakan salah satu surat Makkiyah. Memiliki jumlah ayat sebanyak 20 ayat. Arti namanya adalah negeri. Nah, maksudnya arti surat Al-Balad tuh artinya negeri gitu. Nah, oke. Ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Yang dimaksud dengan negeri ini adalah kota Mekah. Namun terdapat khilaf para ulama dalam penafsiran huruf lam. Terdapat 3 tafsiran, yaitu dan lanjut ke ayat kedua. Wa anta hilum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Tafsir. Allah menjadi lebih berhak bersumpah pada kota Mekah karena Rasulullah ada di sana. Dan yang kedua, dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Dan yang ketiga, dan kota Mekah halal bagi engkau. Oke, kita lanjut ke ayat ketiga. Wa walidiu wa ma walad, dan demi pertalilan bapak dan anaknya. Tafsir. Ada 2 penafsiran pada huruf mim, yaitu yang pertama adalah dan demi orang tua dan anak yang ia lahirkan. Lalu yang kedua, dan demi orang yang melahirkan, dan demi orang yang tidak bisa melahirkan. Yang tidak bisa melahirkan ini maksudnya adalah mandul ya. Oke, lanjut lagi ke ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Tafsir. Allah bersumpah dengan perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah membantah prasangka sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Nah, jadi pada ayat ini tuh maksudnya Allah membantah bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang namanya senang-senang tanpa mendapatkan kesulitan terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi ke ayat yang kelima. Lalu di sini ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya. Tafsir. Sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa saja yang ia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang berulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu lagi membangkitkannya? Dan lanjut lagi ke ayat ke-6. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Tafsir. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, berfoya-foya, karena dia menyangka bahwasannya hartanya akan terus tidak habis-habis. Karenanya Allah menamakan sifat menghabiskan harta pada ahlak, kemaksiatan dengan kemusnahan. Lalu ke ayat ke-7. Ayahsabu allam yarauhu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Aku ahlaktu malal lubada. Orang ini berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkannya dengan kesombongan. Ia menyombongkan harta yang banyak yang telah ia hambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Dahulu orang jahilah berbangga-bangga dalam menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ia menganggap sikap seperti ini adalah kemuliaan. Nah, jadi pada tafsir ini atau tafsir ayat 7 ini maksudnya tuh pada zaman dahulu orang-orang jahilah berbangga-bangga melakukan kemaksiatan dalam menghambur-hamburkan uang untuk berfoya-foya dan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ia menganggap hal seperti ini adalah kemuliaan.
Oke, kita lanjut lagi ke ayat yang ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Oke, lanjut ke ayat 9. Walisanahu wasyafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Oke, kita lanjut lagi ke tafsirnya. Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, dan kenikmatan dua mata ini. Di antaranya kenikmatan yang sangat besar, kedua mata digunakan untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Lisan dan kedua bibir dapat digunakan untuk mengungkapkan isi hati, demikian juga untuk membantu makan dan minum, serta menambah indahnya rupa. Oke, ke ayat yang 10. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Tafsir, yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang Allah berikan karunia kepadanya, terlebih harta yang banyak, bukan untuk dihambur-hamburkan tetapi untuk disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Nah, jadi yang dimaksud untuk disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan itu maksudnya seperti sedekah, memberi makan anak yatim dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.